Pak Pogal ngapain nih? Mongko Mas. Iki lho panas-panas iki mang lagi panas, tapi ora wani ngrasani kok ilang nek panas. Terus mongko dinggo jaga imun jarene. Imun. Oh, jaga imun. Imun. Ki aku tak pecah golek ladeng gak temu. Aduh sarare. Ngene lho Mas, sampe gak apa ya? Gak apa, piye carane? Bismillah, bismillah. Kok ora pecah? Pecah Mas lho. Lho, ngono tok. Lho Mas tanpa biji Mas. Alhamdulillah imunisasi. Ngene Mas awake waras pengen apa turuti. Iya. Sik aku takok kuwi tuku apa nyolong kowe meng kuwi? Ngutil. Nek tegale Mbah Ladi ya. Beyut seneni wonge kok. Ora, akeh tunggale Mas. Lah lek jiwuk sitok ra apa-apa. Ngono ya. Sak pickup yo polisekne. Nyolong siji dipangan ra apa ya? Apa dipangan no? Iya. Gak apa-apa. Mbakno ya arep review. Iya, sik mari kita review Pios aku. Oh iya. Oke. Makasih Pak Pogal ya. Siap. Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, nek apa-apa ku selawat dhisik ya, ben yakin. Gini teman-teman, ini saya mau bikin review tentang Vios tipe G, Gen 1 tipe G. Nah, cuma mobil saya ini Gen 1-nya dia sudah facelift. Faceliftnya itu minor. Jadi faceliftnya hanya ada di lampu ini, mungkin dan fog lamp dan lain-lain, dikit lah. Jadi lampunya kalau Vios yang sudah facelift 2005-2006 Gen 1 itu ada gininya. Kalau yang 2003, 2004, 2005 sebagian masih yang model biasa. Ini sudah ada iya apa iki? Nyelantik piye iki? Kayak moto elang. Nah. Oke ya. Nah, langsung saja. Ini saya mau cerita mobil ini. Ini adalah Vios tipe G. Jadi teman-teman untuk yang limo, jadi di dokumennya itu kalau Vios yang tulisannya bukan Vios ya, jadi di STNK itu tulis Toyota Limo, itu pasti taksi. Menurut saya sih mungkin hampir 100% taksi lah. Mungkin ada yang tidak taksi, mungkin loh ya, tapi saya juga tidak tahu. Kalau setahu saya namanya Limo itu dia taksi. Kalau di STNK tulis Toyota Vios, itu hampir bisa dipastikan dia tidak taksi. Jadi tulisannya Toyota Vios tipe G ataupun tipe E, entah itu bekasnya perusahaan, perorangan, dan ini dan itu dan ini. Yang pasti biasanya kalau tulisannya Vios, Toyota Vios, bisa dipastikan hampir semuanya mungkin tidaklah si taksi. Jadi penake omong gitu, kenapa saya tidak berani memastikan, karena saya tidak tahu data penjualannya dari pihak Toyota. Jadi nanti daripada saya salah gitu ya teman-teman ya. Jadi pemahaman saya kalau namanya Toyota Vios itu tidak taksi, kalau Toyota Limo itu dia taksi gitu ya. Itu dari sisi dokumennya. Dan dokumen itu kan tidak bisa kalian upgrade. Jadi teman-teman saat upgrade sembarang kali itu nggak mungkin sampean bisa ngupgrade dokumen, karena dokumen itu pembuatannya berdasarkan daripada faktur pembelian tangan satunya dulu dari dealer gimana. Oke ya. Jadi mobil ini sudah dia dari sisi depan sudah facelift. Kemudian lampu ini lampunya sudah facelift. Ini grill chrome dari depan ya. Terus kemudian fog lampnya membulat besar bawah gitu, sudah facelift. Fog lampnya membulat. Ini dari sisi depan. Gimana kalau Limo di-upgrade seperti ini? Bisa dan gampang. Tinggal beli ya, gitu ya. Terus kene Mas, samping Mas.
Rem disc brake depan belakang. Oke, Limo bisa begitu. Limo juga disc brake. Masalahnya dia remnya ini sudah ABS. Nah, itu saya kira untuk Limo di-upgrade menjadi ABS itu ya bisa, tapi membutuhkan biaya yang sangat besar. Artinya selama ini saya dagang, saya tidak pernah dapat Limo yang sudah di-upgrade ABS. Jadi itu sulit. Gitu ya teman-teman ya. Kalau toh Limo mau upgrade ABS ngapain gitu loh, biayanya mahal, mending beli yang Vios asli. Kalau pelek racing gampang, ini rata-rata Limo juga peleknya racing. Jadi gitu ya, yang agak sulit nanti di rem kalau mau upgrade. Kemudian body ini body molding, ini namanya body molding. Ini asli kalau tipe G ada, ini chrome asli tipe G ada. Bagaimana yang Limo banyakkah? Banyak juga teman-teman ya. Yang sudah di-upgrade begini, ini gampang. Talang air ini juga gampang, ini cuma 300 ribuan. Kemudian supion untuk yang Limo dia pakai kayak pentil gini di dalamnya untuk apa? Untuk merubah mirrornya. Berarti mirrornya namanya electric hand. Mirror hand, jadi pakai tangan. Kalau yang ini dia electric mirror, asli electric mirror, gitu ya. Saya kira gitu. Tak delok ya maneh. Iya, asli electric mirror. Dan ada tombol retract-nya. Tapi enggak tahu ini masih fungsi apa enggak. Nanti tak coba ya. Ini dia ada tombol retract-nya. Oke. Kita bahas pelan-pelan ya dari luar ya. Nanti karena kan mobil seperti ini upgrade-an banyak. Nah, jadi ada hal yang bisa di-upgrade, ada hal yang tidak bisa di-upgrade. Dari belakang, kalau ini Toyota sama simbolnya dan ini asli chrome. Kalau yang Limo dia plastik, kayak plastik ABS gitu. Kemudian G emblem ini 15G. Kalau yang Vios yang Limo dia tulisannya Limo. Tapi umumnya juga sudah dirubah. Ini emblem ini kalau kita beli paling ya antara 100 ribuan lah, 50 hingga 100 ribuan paling. Oke ya. Jadi dari sisi itu gampang di-upgrade. Ini juga gampang di-upgrade. Kalau lampu, ini sudah model yang facelift, sudah seperti ini. Ada perbedaan dikit. Oke, kemudian dari bagasi sama. Kalau ini peleknya orisinil, dia 5 biji begitu. Nah, ini Toyota Vios G. Oke, dari belakang this is sama. Cuma selisihnya hanya minor change saja antara Vios dan Limo. Dari samping kiri juga sama. Oke ya, dari sini teman-teman paham. Jadi artinya untuk teman-teman jika punya Limo disulap menjadi G itu secara kasat mata untuk dari luar semuanya hampir semuanya nggak sulit. Menurut saya yang sulit dari sisi ABS gitu, dari sisi ABS itu remnya itu agak sulit. Ya bisa, tapi biayanya kan juga mahal karena itu mengganti komponen ABS dan termasuk juga ECU-nya nanti juga merubah. Oke, chrome ini juga asli bawaan untuk si Vios G. Kalau yang E tahu saya enggak chrome. Nah, ini Vios G. Jadi Vios itu ada dia Toyota Limo, kemudian Toyota Vios E dan Vios G. Ini Vios G. Oke, nanti ada yang dari dalam yang sangat tidak bisa di-upgrade. Kemudian door trim. Nah, Mas kameramen ya, door trim itu kalau Vios G itu door trimnya begitu. Nah, itu kayaknya sulit untuk di-upgrade. Teman-teman setahu saya enggak pernah menemukan upgradean door trim yang sebagus ini. Jadi rata-rata ya door trimnya Vios, kemudian ditutup dikasih power window gitu aja. Kalau power window saklarnya itu bisa dirubah juga. Oke ya, sekarang bahas ke transmisi. Transmisinya sama. Dashboard sini ini untuk Vios. Bentar tak hidupkan. Untuk Vios itu sama Limo juga saya kira mirip. Yang beda kayaknya ini silvernya ini kalau di Limo nggak ada. Setahu saya sih gitu. Setir sama. Kemudian sini Mas kameramen, speedometer. Nah, speedometer kalau yang tipe G dia digital. Tidak akan bisa ngerubah ini ya. Tipe G dia digital. Mohon maaf kalau di kamera mungkin kelihatan kedip-kedip karena enggak tahu kamera itu kalau lihat TV atau lihat monitor tuh dia akan kedip-kedip. Nah, intinya video ini digital. Kalau yang tipe Limo dia speedonya di luar. Dia analog. Kalau yang tipe Vios E
dia juga analog. Pedonya biasa gini. Kalau yang tipe G dia digital. Oke ya, sampai sini paham teman-teman. Untuk joknya kalau yang tipe G asli begini. Ini kayak joknya si All New Corolla. Nah, joknya asli bludru halus. Nah, gitu ya, joknya asli bludru halus. Kalau limo dia ndak bisa. Jadi setahu saya kalau limo kita ngupgrade jok ini akan kesulitan. Karena teman-teman ndak akan menemukan jok bekas yang seperti ini. Ataupun ya kalau toh bisa kita cari jok bekas seperti ini juga sulit. Jadi joknya ini sulit untuk di-upgrade, termasuk si door trim. Door trim begitu, sama saklar power windownya begitu juga sulit. Jadi door trimnya kalau begitu itu sulit di-upgrade. Kemudian yang teman-teman yang tidak bisa upgrade dari sisi speedometer. Nah, kalau Vios G kan tadi speedometernya digital. Sampai sini kira-kira paham teman-teman? Nah, tak balik ini kok bagasi mana teman-teman. Jadi sisi dalam itu saya kira kita sulit di tadi di Vios apa di tadi itu. Kemudian untuk yang Vios Limo yang ekstraksi itu setahu saya cat interiornya ini mesti bodel-bodel. Cat yang bagian celah-celah kecil seperti ini biasanya bodel-bodel. Nah, kalau ini kan ya ada bodelnya tapi minim gitu loh ya. Bodel itu kayak terkelupas dikit-dikit gitu loh. Oke, sekarang kita bahas ke engine. Ini saya lebih menekankan tentang antara limo dan tipe G. Bukan spesifikasi teknisnya ya mungkin ya, karena untuk perawatan saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu Vios itu bagaimana. Dia mesinnya juga saya kira cukup familiar, jadi nggak perlu kita tekankan banget. Jadi teman-teman saya sedikit menjelaskan tentang, karena di masyarakat ini saya ini tidak tahu mereka sengaja apa enggak, ke saya itu selalu menawarkan Mas Vios asli. Saya sering digitukan orang itu asli. Tak baca dokumennya limo. Ternyata setelah dia tak konfirmasi, si penjual yang datang ke saya ya mesti terus akhirnya bilang, "Lah saya dapetnya ya gitu kata orang yang sebelum saya ya Vios." Nah, jadi artinya banyak masyarakat yang kalau saya bilang kapusan atau ketipu beli sih ya ndak, wong barangnya ada kok. Ya cuma keliru aja, keliru tentang pemahaman aja. Jadi this is Vios G, E dan Limo itu sama tapi beda. Bedanya banget. Nah, kemudian sekarang kita lihat di mesin. Gini Mas. Nah, mesinnya mobil ini gampang perawatan, nanti teman-teman tanya ya. Nah, mesin ini satu NZFE. Nah, dia saya nggak tahu ada perbedaan apa enggak. Setahu saya sih mirip dengan si Limo dan si Yaris. Nah, untuk Vios yang lama itu kabel gasnya ada di sini. Nah, setelah ini kan Vios yang generasi berikutnya dia nggak pakai kabel gas begini. Dia sudah pakai namanya sensor, pakai throttle body. Kalau ini masih pakai kabel gas. Untuk perawatan saya kira ya mudah murah. Ya kisaran, intinya enggak, kalau murah sih enggak kalau kita beli spare part ori. Kalau mudah iya, karena banyak partnya. Jadi mobil itu yang teman-teman nanti banyak tanya ya, spare part banyak atau enggak di sebuah daerah itu tergantung mobil itu banyak enggak di daerahmu. Ini menurut saya loh ya, ini pemahaman saya. Jadi ini namanya hukum pasar. Di mana tersebut banyak demand atau banyak permintaan, disitulah akan terbentuk supply, terbentuk distributor di situ. Nah, itu hukum pasar. Jadi kalau kenapa Vios ini perpatnya ini juga banyak, karena yang katakan di Malang sini ya, yang pakai Vios banyak di Malang sini. Yang pakai Vios, Yaris, Limo ini banyak. Jadi artinya juga di situ akan banyak spare part. Nah, terus misalnya mobil Korea, teman-teman banyak tanya. Kita nyelantang sedikit ya tentang spare part. Nah, mudah itu bagaimana? Di sini misalnya banyak, di tempat saya mobil Korea misalnya banyak Hyundai Atos, Kia Visto di tempat saya sini. Banyak yang tanya saya gitu, ini saya jelaskan lagi. Itu di daerah saya sini banyak orang yang pakai gitu. Jadi spare partnya juga banyak. Kita cari di toko-toko juga banyak, di toko offline di sini. Kenapa?
karena di daerah sini banyak yang pakai. Jadi bukan mereknya ini Toyota mudah, enggak. Toyota saya punya Prado itu juga sulit carinya di sini. Saya cari kampas rem juga sulit di sini. Karena yang punya mobil itu di daerah saya hanya beberapa orang. Enggak sampai ribuan. Gitu loh, hanya beberapa puluh orang mungkin. Sekota sebesar ini. Nah, jadi spare part mudah dan gampang itu tergantung mobil itu di daerah Anda banyak enggak. Misalnya double cabin di sini, tentu di Banjarmasin sana dengan di sini mudah di sana cari spare partnya karena mobilnya banyak di sana daripada di sini gitu loh. Bukan karena di sini Jawa lebih banyak, di Malang banyak, enggak. Jadi menurut saya gitu. Nah, kembali lagi ke topik spare part. Jadi teman-teman karena gitu, spare partnya gampang karena melihatnya emblem ini si Toyota di daerah bukan gitu. Banyak enggak mobil itu di daerah kita. Toyota yang aneh-aneh ya seperti tadi saya ceritakan, saya punya Prado. Di daerah saya juga tidak umum orang pakai mobil itu, artinya juga tidak mudah nantinya. Oke, kembali ke topik ini. Dan dia mesin ini 1 NZFE ini dia punya kelebihan irit. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa generasinya sini kan sebelum ini kan adiknya ini si Soluna terus kemudian ini irit. Irit pakai banget. Saya test drive pernah Jakarta sampai Malang itu cuma habis Pertalite itu 300 lebih dikit lah, antara 350.000 dengan jarak tempuh 900 kilo. Nah, Jakarta Malang sini saya ini pernah nyobanya gitu. Itu baik yang Limo ataupun Vios sama. Nah, kalau dia boros berarti ada kesalahan dari maintenance si pemilik. Gitu ya. Kemudian di sini Mas. Ini akinya kecil dan di situ ada apa namanya? Ada ABS. Nah, di sini ini ABS. Nah, ini enggak akan pernah bisa di-upgrade untuk yang ya bisa tapi agak mahal biayanya. Kemudian secara overall yang lain sama perawatannya dengan si Limo. Gitu ya. Dan mesin 1 NZFE ini dipakai Vios Yaris kayaknya hingga sekarang. Mungkin yang sekarang yang baru hanya ada perbedaan dari sistem pembakarannya, dia dual VVTi. Kalau yang ini kan masih VVTi tok, enggak pakai dual. Gitu ya. Kalau yang baru sudah ada dual VVTi-nya. Ya sama secara basic konstruksinya, cuma ada perbedaan di beberapa titik dan punya teknologi sehingga dia lebih irit. Ya enggak banyak selisihnya, tapi lebih irit gitulah. Seperti Innova sama mesin 1 TR itu yang sebelum Euro dan Euro itu juga setahu saya hanya ada 5 perbedaannya di dalam sistem mechanical di mesinnya. Setahu saya itu mungkin ada yang lebih. Jadi saya kira ini cukup. Ayo sekarang kita coba mobil ini bagaimana rasanya. Jadi sudah tak jelaskan. Mobilnya irit, saya tidak tahu 1 liternya berapa. Yang pasti 1 liternya masih di atas 12-13 km per liter. Masih di atas itu angkanya. Angka yang cukup baik. Tapi kembali lagi, itu kan angka mobil baru dan mobil normal. Kalau mobil bekas seperti ini tergantung pemiliknya. Kalau tidak dirawat juga boros. Karena akan terjadi knocking, ngelitik dan sebagainya, itu akibat mobil tidak dirawat jadinya boros. Semuanya begitu sama. Oke, sekarang ayo kita coba. Kita coba test drive, teman-teman. Rasa mobil ini cukup oke. Ya, kalau untuk pemula saya kira tidak akan banyak komplain kalau pakai Vios. Saya kira akan merasa baik-baik saja. Nah, untuk teman-teman pemula. Untuk rasa kaki kelasnya sedan cukup baik rasa kakinya. Kalau saya bilang empuk ya enggak, ada kialnya dikit, karakternya agak ada kialnya dikit. Nah, tapi untuk durability ini saya akui, untuk si Vios ini durability kakinya, ketahanan karet-karetnya, subbacker itu cukup baik dibandingkan teman-temannya yang lain atau kompetitornya di merek yang lain dari durability. Tapi kalau dari softnya, teman-teman yang suka berkendara lembut, mobil ini kan perbandingannya kan Honda City ya. Saya kira masih lembutan produknya sih itu.
saya kira masih lembut City. Menurut saya ini naikannya. Tapi kalau kita ngomong durability, ketahanannya Vios lebih baik. Ini berdasarkan pengalaman saya dan cerita dari konsumen. Kemudian untuk yang mengganggu dari mobil ini, yang pertama speedometer. Nah, speedometernya ini di tengah ini mengganggu menurut saya. Jadi speedometer ini mengganggu pandangan. Kemudian karena dia di tengah dan speedometernya yang digital ini kelihatan dalam gitu. Jadi dia tidak di sini, dia agak speedometer tuh layarnya kelihatan terlalu dalam. Nah, itu menurut saya kok kurang enak. Ini versi pribadi ya. Kemudian di sisi kopling ini menurut saya terlalu mepet atau gimana, apa postur saya 170 sekian ini kurang terlalu mepet menurut saya jaraknya kopling ini pribadi, tapi ini nggak begitu masalah sih dari sisi kopling. Dari sisi ini aja menurut saya speedometer terlalu menjorok ke dalam LCD-nya. Nah, kemudian overall yang lain oke, karena ini sedan juga yang di dalam Toyota dia kastanya ndak yang tinggi, dia setahu saya ini yang paling kastanya yang paling bawah kayaknya ya. Karena sedan di bawah ini kayaknya yang beredar di Indonesia sini sih ya ini sih yang paling terjangkau dari merek Toyota. Saya kira sudah cukup baik. Impresi berkendaranya cukup baik. Jadi tadi kalau sisi lembutnya sih kurang, tapi durability-nya bisa kita andalkan, ketahanan kaki-kakinya. Kemudian untuk harga spare part kaki ya cukupan, tidak mahal juga tidak murah. Spare part mesin juga sama, umum lah. Kalau kita bilang yang original, kita part ori saya kira juga harganya standar, tidak mahal juga tidak murah. Untuk dari sisi AC cukup baik, dingin sampai belakang juga cukup baik. Power steering cukup baik, gak kabut banget juga tidak ringan, sedengan. Jadi untuk sisi spare part ya cukupan lah, kita carinya mudah, kalau harga cukupan kalau yang original part. Untuk apalagi ya, pajak. Nah, pajaknya ini dari Limo beda teman-teman. Kalau Limo itu di Jawa Timur 2005 itu rata-rata sekitar 1,6 sekian. Nah, kalau si Vios G ini 2 juta sekian, sekitar 2, sekian, lebih dikit lah, di bawah 2,5 yang pasti, 2 juta lebih di bawah 2,5. Artinya sisi pajaknya berbeda, mahalan yang Vios G. Kalau airbag sama-sama nggak ada, jadi fitur safety-nya yang lebih dari si Limo dia ABS, remnya sudah ada ABS. Untuk getaran paving, jalan paving suaranya cukup masuk. Ya enggak berisik amat tapi masuk lah, masuk suaranya. Terus nanti ada teman-teman yang tanya worth it mana sama si Altis, sama beli Altis. Terserah, kalau saya suka si Altis sih, karena dengan tapi tahunnya lebih tua. Altis mungkin dapatnya kalau ini 2000-an lah, 2001 ya, selisih 5 tahun lebih tua, di harga yang mirip-mirip lah, dia tetap mahal Altis sedikit. Terus pajaknya juga jauh lebih mahal Altis, tentu perawatannya juga mahal Altis dari sisi, cuma propernya dapat, tidak image-nya tidak bekas taksi gitu aja. Kalau yang lain silakan dianalisa sendiri. Ini pendapat ya, ini review ini cuma pendapat saya. Oke, saya kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, terus lupa juga saya, masih banyak yang tanya harga mobil ini untuk Vios tipe G itu rata-rata di kisaran mendekati angka 60, kurang lebihnya di situ. Kalau Vios Limo itu naik turunnya di angka 45 dengan kondisi layak ya, dengan kondisi layak sekitar 45. Kalau yang si Vios tipe G itu juga mendekati 40 Gen 1 dengan kondisi yang cukup baik. Limo ya ada yang harga 30 sekian, itu saya pernah lihat, pernah ditawari orang juga, tapi enggak spesifikasi saya, jadi saya enggak pernah beli, enggak pernah ngambil. Jadi naik turunnya di angka situ.
tergantung kondisi dan negosiasi kita di lapangan. Ini sedikit curhat saja saya kalau di lapangan begitu. Oke, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila kata-kata saya salah, kurang tepat, menyinggung perasaan teman sekalian, karena ini cuma pendapat saja, ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.